Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanatia. John, beberapa hari yang lalu ada seorang teman kita, ya, bukan seorang tapi beberapa yang mempertanyakan sebuah kasus misalnya terkait temuan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas, ya. Nah, untuk kasus tersebut kira-kira apa sih rekomendasinya atau penyelesaiannya gitu ya, pertanyaan mereka gitu. Nah, ini merupakan suatu kasus yang menarik ya. Jadi karena itu, sehubungan saya juga posisinya sedang tidak berada di depan komputer biasanya, sepertinya kita coba diskusikan tipis-tipis ya, bahas tipis-tipis. Kira-kira rekomendasi apa yang tepat untuk mengatasi temuan tersebut. Nah, pertama yang harus kalian ingat adalah bahwa eh, rekomendasi itu ada dua unsur ya. Untuk merumuskan rekomendasi, itu harus mengatasi pertama penyebab ya, penyebab dari kondisi, dan kedua meminimalisasi akibat. Nah, apa sih penyebab, apa sih kondisi, apa sih akibat? Nah, itu perlu kalian kembali pahami lagi ya, bahwa dalam merumuskan sebuah temuan ya, sebuah temuan itu harus terdiri dari 5 unsur. Nah, 5 unsur temuan apa aja? Kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana merumuskan rekomendasi ya. Nah, untuk merumuskan rekomendasi tadi ada dua ya, untuk mengatasi penyebab dan meminimalisasi akibat. Oleh karena itu, rekomendasi bisa macam-macam. Untuk satu kasus temuan ya, satu kasus temuan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas, rekomendasinya bisa macam-macam tergantung sebabnya seperti apa, akibatnya seperti apa ya. Nah, sekarang coba kita bahas. Pertama, kondisi ya. Misalnya kondisinya tadi bahwa terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar katakanlah 50 juta selama kurun waktu 1 tahun, tahun anggaran 2020 katakanlah. 50 juta ini lumayan juga, tapi mungkin banyak juga yang melakukan perjalanan dinas dan ada beberapa yang mungkin kelebihan bayar gitu ya. Nah, itu kondisinya. Nah, sekarang kedua, apa? Kriteria. Kriterianya ini aturannya, aturan yang dijadikan landasan itu apa? Misalnya PMK tentang Perjadin ya, PMK tentang perjalanan dinas. Silakan kalian browsing PMK nomor berapa gitu ya. Nah, di situ sudah jelaskan aturan main perjalanan dinas ya, mulai dari apa saja komponen-komponen yang dibiayai ya. Misalnya yang dibiayai terdiri dari uang saku, tiket ya, taksi, akomodasi dan seterusnya. Nah, itu diatur ya. Hal-hal yang di luar itu maka tidak bisa dibayarkan. Itu satu. Kemudian yang kedua misalnya PMK tentang standar biaya masukan ya, SBM. Nah, itu biasanya eh, mengatur batas maksimal atau estimasi berapa biaya yang bisa dibayarkan. Contoh misalnya yang batas maksimal adalah tiket. Hotel ya. Hotel untuk golongan 3 ke bawah misalnya maksimal berapa ratus ribu per malam. Nah, itu diatur. Kalau lebih, yaitu dari tanggung sendiri ya. Nah, kemudian estimasi tiket pesawat berapa sih dari Jakarta ke Surabaya misalnya estimasinya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah sebuah kriteria yang bisa dijadikan patokan atau aturan landasan peraturan yang berlaku gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, sebab. Nah, ini penting. Apa sih yang menjadi sebab dari munculnya kondisi tersebut ya? Apa yang menyebabkan terjadinya kelebihan biaya perjalanan dinas? Nah, ini macam-macam juga nih. Ya, macam-macam sehingga rekomendasi juga bisa bermacam-macam juga gitu. Nah, katakanlah ya, kelemahannya. Sebabnya adalah adanya kelemahan pengendalian intern. Ya, pengendalian intern misalnya pertama tidak ada pemisahan fungsi ya. Jadi kalau kita lihat SPIP, unsur ketiga adalah kegiatan pengendalian intern, subunsurnya salah satunya adalah pemisahan fungsi. Nah, ternyata tidak ada pemisahan fungsi antara fungsi yang melakukan verifikasi dokumen ya, kelengkapan SPJ segala macam, dengan yang melakukan pembayaran, dalam hal ini bendahara ya. Nah, dalam kasus ini misalnya yang meriksa bendahara, yang bayar juga bendahara misalnya. Verifikatornya nggak ada. Nah, itu berarti kelemahan pengendalian intern. Ya. Nah, misalnya ternyata akar masalahnya karena tidak ada orang ya, karena verifikatornya nggak ada. Ya, jadi terpaksa dilakukan di handle oleh bendahara ya.
Dan kemudian karena dihandle bendahara, jadi ya muncullah kondisi tersebut ya, entah karena lalai atau karena terlalu banyak overload pekerjaannya gitu ya. Jadi kondisinya, jadi penyebabnya adalah pengendalian intern ya, pemisihan fungsi itu tidak ada, kemudian ternyata memang kekurangan SDM, kekurangan tenaga ya. Nah, nah sekarang itu sebabnya. Kemudian akibat ya, akibat dari kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas itu apa sih? Ya tentu saja akibatnya adalah potensi kerugian negara atau kerugian daerah kalau di Pemda ya. Nah, sebesar berapa? Sebesar angka tersebut, sebesar 50 juta rupiah. Nah, kemudian kondisi kriteria sebab akibat rekomendasi. Nah, ini yang akan kita rumuskan kira-kira seperti apa. Ya. Sekali lagi ingat, rekomendasi itu harus mencakup dua hal ya. Pertama, mengatasi penyebab, dan yang kedua meminimalisasi akibat ya. Nah, sekarang tadi kalau sebabnya adalah kelemahan pengendalian intern, maka rekomendasi yang kita rumuskan adalah bertujuan untuk memperbaiki pengendalian intern tersebut, memperkuat pengendalian intern tersebut ya. Kayak tadi misalnya lemahnya adalah ternyata tidak ada pemisahan fungsi. Nah, kita buatkan, kita arahkan, kita rekomendasikan mereka untuk memisahkan fungsi tersebut biar ada check and balance-nya gitu ya. Nah, oh ternyata akar masalahnya nggak ada orang ya. Ya sudah, berarti kita rekomendasikan ya, segera rekrut CPNS untuk formasi verifikatur misalnya ya, supaya ke depan tidak ada lagi pengendalian intern yang tidak ada lagi gap pengendalian intern tersebut gitu ya. Jadi nanti akan fungsi verifikasinya dijalankan oleh verifikator dan fungsi pembayarannya dijalankan oleh bendahara terpisah. Nah, itu kira-kira rekomendasi yang pertama untuk mengatasi penyebab ya, sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi kondisi atau masalah kelebihan pembayaran perjalanan dinas. Yang kedua, mengatasi atau meminimalisasi akibat ya. Kalau tadi jelas kondisinya adalah terjadi kelebihan pembayaran 50 juta, maka kita rekomendasikan untuk kembalikan dana tersebut ke kas negara atau daerah. Ya, jadi store ya. Jadi store. Ya biar ya, karena nanti timbulnya tuntutan ganti rugi ya. Jadi ya memang harus dikembalikan karena memang itu bukan hak pegawai yang melakukan perjalanan dinas ya. Karena saya kira seorang PNS itu pasti tahu lah istilahnya berapa batas maksimal uang sakunya di daerah tertentu ya kan. Uang apa? Kemudian transportnya berapa, maksimal biaya hotelnya berapa per malam. Nah, itu kan saya kira sudah jelas. Dan termasuk hal-hal yang lain yang tidak bisa dibayar menurut PMK Perjadin ya. Nah, pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan untuk urusan kita pribadi, makan, minum ya itu sudah termasuk dalam uang harian misalnya. Nah, tidak boleh lagi kita reimburse misalnya seperti itu ya. Jadi rekomendasi yang kedua adalah store ke kas negara ya. Oke, saya kira itu yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah jika ada waktu senggang atau waktu luang bisa kita bisa saya jawab gitu ya. Oke, saya kira itu. Sekali lagi untuk teman-teman yang masih berjuang menunggu SKB ya, terus belajar, terus latihan-latihan soal, dan terakhir tawakal. Dan ingat sekali lagi dosis dari saya, 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.